Puji Tuhan, selamat sore buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami kembali hadir untuk bisa berbagi tentang kehidupan yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tujuan kami, supaya semua teman-teman bisa ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami terus berdoa supaya setiap teman-teman mengalami kebaikan Tuhan yang sempurna. Pada sore hari ini, judul pembahasan kita, setan paling banyak berada di mana? Tahukah Anda setan paling banyak berada di mana? Penting nggak membahas hal seperti ini? Sangat penting. Ya, karena bicara tentang keselamatan itu tidak terlepas daripada pengaruh setan di dalam hidup manusia. Manusia bisa sampai ke surga atau tidak, itu tergantung setan, ya. Bagaimana strategi setan yang seringkali tidak diketahui manusia, tidak disadari oleh manusia. Jadi memahami di mana setan paling banyak bertengger, di mana setan paling banyak berkelompok, di mana setan paling banyak ngetem, itu penting, ya. Karena tanpa kita sadari, kesehatan manusia bergantung dari apa yang tidak dipahami. Karena semua penyakit itu berasal dari setan. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Dan Alkitab menjawab itu. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyingkirkan semua pekerjaan setan. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui di mana sih setan itu paling banyak berada. Setan adalah satu kehidupan atau satu pribadi, ya. Tentu setan sangat banyak, jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Sama dengan seperti Anda mungkin masih ingat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gadara atau di Garasa, itu kan ada 2.000 setan di dalam dia. Legion. Ya, satu manusia saja bisa dikeroyok sampai 2.000 setan. Jadi menunjukkan setan jauh lebih banyak daripada manusia. Alkitab itu sudah menjawab semua. Cuma karena banyak orang Kristen yang tidak terlalu teliti, yang hidupnya tidak diarahkan kepada Tuhan, akhirnya hal-hal seperti ini justru membingungkan. Bahkan yang lebih parah lagi, manusia tidak sadar akan hal ini. Tuhan Yesus pernah juga berkata dalam firman-Nya, jikalau setan meninggalkan seseorang, maka satu ketika dia akan balik lagi. Dan kemudian melihat bahwa rumahnya bersih tersapu. Artinya bersih tersapu ini bukan pengertian bahwa orang itu disapu-sapu pakai sapu untuk membersihkan, bukan itu. Artinya suasana yang sangat nyaman buat setan masuk lagi. Ya. Artinya dia buka pintu selebar-lebarnya, akhirnya karena setan pikir, waduh ini nyaman sekali kalau tinggal di dalam orang ini. Karena dia memberi kesempatan kepada setan. Itulah yang dimaksudkan dengan
ilustrasi atau pengertian daripada ayat itu. Nah, dia mengajak lagi 7 setan yang lebih jahat. Jadi dari sini kita perhatikan umat Tuhan, gereja Tuhan yang saya kasihi, bahwa setan itu jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak daripada manusia. Satu manusia saja bisa dikeroyok sama 7 setan loh. Nah, Anda bisa bayangkan nih, ya, di dunia ada berapa miliar manusia. Nah, berarti kan setan jauh lebih banyak kan? Oke, itu sudah sudah tidak bisa terbantahkan karena Alkitab sudah menjawab. Ya, setan bisa menghancurkan pengetahuanmu. Banyak orang menjadi bodoh, ya, tidak pintar. Karena apa? Karena setan yang menguasai kehidupannya. Setan yang menguasai hidupnya, dan ini sudah terbukti. Ada begitu banyak kesaksian pada saat seseorang mulai berbalik kepada Tuhan, dia mulai rajin membaca firman Tuhan, maka kepintarannya naik dengan sendirinya. Ya, saya mengenal satu pribadi beberapa puluh tahun yang lalu, anaknya sih sangat lemah di dalam pengetahuan di sekolah, tidak pintar, bahkan mungkin sedikit agak sudah mau mendekati agak idiot kalau saya bilang, ya. Pada waktu saya ketemu, saya memberi saran kepada orang ini. Saya bilang, kamu banyak baca firman. Baca saja walaupun kamu tidak mengerti. Nah, dia mengikuti nasihat ini, dia mulai baca firman. Begitu dia baca firman, pengetahuannya mulai bertambah. Bahkan singkat cerita, dia mendapat beasiswa di sekolah. Kenapa? Karena pada saat manusia berbalik ke Tuhan, maka setan-setan mulai lepas dari kehidupannya. Artinya, pengetahuan kita bisa bertambah kalau setan hilang dari dalam hidup kita. Tapi kalau setan banyak di dalam hidup manusia, maka orang akan semakin hari semakin bodoh, ya. Untuk belajar, saya kadang pada waktu itu saya coba ngetes, misalnya 7 kali 7 berapa, lama sekali dia hitung-hitung pakai jarinya begini. Kasihan sekali, ya. Tetapi sesuatu mulai berubah. Jadi pengetahuan manusia pun itu dipengaruhi dengan keberadaan setan. Makanya penting sekali kita orang Kristen untuk tahu setan itu paling banyak berada di mana. Ya, jangan-jangan sudah ada di dekatmu, tapi kau nggak sadar kan? Bahaya kalau begini nih. Setan paling banyak berada di mana? Oke, di dalam kehidupan ini sangat penting untuk mengetahui ini. Ya, saya diajarin oleh Roh Kudus langsung. Jadi bicara hal-hal seperti ini, ya mohon maaf, mungkin Anda tidak dapatkan di dalam bangku pendidikan teologi. Sekali lagi saya tidak artinya menganggap enteng orang yang belajar di teologi. Silakan aja, ya. Cuman pengetahuan yang apa yang saya bagikan, yang saya share kepada Anda, ini adalah pengetahuan yang saya belajar dan diajarkan langsung oleh Roh Kudus. Penting sekali kita mengetahui setan paling banyak berada di mana. Karena dia menentukan keselamatanmu, dia menentukan kepintaranmu, ya. Dia menentukan pengetahuanmu. Kalau setan sudah banyak di dalam hidup manusia, maka dia tambah hari tambah bodoh. Dia juga ini juga menentukan kesehatan manusia. Semakin dia dekat kepada setan, maka semakin banyak penyakit yang menyerang hidupnya. Bahkan begitu banyak orang yang seperti kayak apotik berjalan, di mana-mana tenteng obat sampai 1 tas, ya, karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Itu kenapa? Karena
Semuanya perbuatan setan, itu pekerjaan setan. Dan juga mengetahui ini penting untuk apa? Untuk karena keberadaan setan mempengaruhi juga dompet Anda. Ada begitu banyak orang yang merasa sepertinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja begitu sulit. Begitu sulit. Tuhan tidak pernah punya rancangan seperti itu, ya. Itu adalah wilayah-wilayah di mana setan sudah masuk, tapi tidak disadari manusia. Sehingga untuk mau hidup saja secara jasmani, manusia itu sepertinya kayaknya mau mendaki gunung Himalaya. Sulit sekali dia hidup. Itu karena apa? Karena setan, keberadaan setan lah yang membuat manusia jadi sulit, ya. Ada apa-apa, rezeki tertutup, jalan tertutup. Coba perhatikan orang kalau berbalik kepada Tuhan, jalan-jalannya mulai terbuka. Berkat-berkat secara jasmani, walaupun saya tidak mengarahkan Anda ke situ, karena ini secara otomatis, ya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Pada saat kita berbalik dan mencari Tuhan, maka setan-setan mulai menjauh. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan mulai hadir di dalam hidup manusia. Kembali kepada pemahaman yang sedang kita coba gali pada sore hari ini, bahwa setan itu berada di mana? Paling banyak berada di mana? Ya, sangat penting untuk kita ketahui ini. Karena rumah tanggamu bahagia, itu juga ditentukan dengan pemahaman ini. Banyak rumah tangga yang terancam untuk bercerai. Karena mereka tidak tahu, setan sudah banyak sekali ada di dalam rumah tangga mereka. Dan ini kan bahaya sekali. Banyak orang tidak tahu hal-hal seperti ini. Kita perlu sekali untuk memahami ini, ya. Karena dia tidak tahu bahwa setan sudah nempel di dalam rohnya, di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya. Akhirnya dia cuma bisa datang kepada pendeta atau datang kepada teman, atau datang kepada ibunya atau ke orang tuanya, nangis-nangis. Suami saya sudah pergi dengan si dia. Ini penyebabnya sederhana sekali. Karena setan sudah mendekat, sudah nempel di dalam rumah tanggamu. Jadi kembali lagi, pentingkah mengetahui di mana setan paling banyak berada? Oh, penting sekali. Kalau Anda tidak tahu ini, ya berarti Anda cari ciloko di dalam hidup. Ya, sangat penting. Tuhan mengajarkan kepada saya hal-hal yang sederhana tapi sangat penting untuk di-share, dibagi, diajarkan kepada umat Tuhan agar kita menjadi cerdas, terbebas dari penderitaan, lepas dari hal-hal yang mengganggu hidup kita. Karena kalau setan sudah masuk di dalam kehidupan kita, ya tidur pun tidak nyaman, makan pun tidak enak, ya, tidak enak semua, ya. Kenapa? Rumah tangga ribut terus, mau makan pun tidak nyaman. Akhirnya cari kenyamanan di luar, tambah lagi setan masuk, tambah habislah hidupmu, ya. Mengertilah bahwa di dalam hidup ini kita perlu tahu di mana setan paling banyak berada. Supaya kita menjadi terbebas dan kita tidak terjangkit racun-racun seperti itu dari setan. Supaya kita benar-benar bisa beroleh kemerdekaan. Di mana Roh Kudus berada, 2 Korintus 3 ayat 17, di situ ada
kemerdekaan. Oke. Tapi di mana tidak ada Tuhan, maka di situ ada belenggu penjajahan. Di situ ada bahaya besar di dalam hidup ini. Ya. Oke, kita gali, kita masuk lebih dalam ya. Pelan-pelan saya akan bagikan kepada kita. Saya tidak tahu apakah waktunya ini cukup. Karena hal-hal ini memang sangat sederhana, tapi sangat penting untuk diketahui manusia. Oke, jika saya mau bertanya kepada kita, izinkan saya bertanya kepada kita, menurut Anda di mana setan paling banyak berada? Ada yang jawab di diskotik, ya. Atau mungkin saya aja yang jawab ya. Apakah di diskotik setan paling banyak berada? Ya. Karena di diskotik kan orang mabuk-mabuk begitu kan? Ya. Dia lupa sama suaminya, dia lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Pokoknya goyang-goyang begini terus. Sambil dengar musik yang tutak. Nah, apakah setan paling banyak di situ? Belum tentu. Ya. Kita harus kenal ini dulu. Di mana setan paling banyak berada? Apakah di lokalisasi prostitusi? Ya. Karena di situ orang punya keliaran nafsu yang menyala-nyala, gonta-ganti pasangan. Apakah di situ paling banyak setan? Belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Ya, kita harus belajar, dan Alkitablah yang menjawab ini. Alkitab yang menjawab ya. Oke. Lalu kalau begitu di mana tempat setan paling banyak berada? Mungkin ada yang berkata, oh di tempat di mana pemujaan-pemujaan berhala, ya, banyak sesajen. Oh kira-kira disitulah setan paling banyak. Bahkan ada dulu satu teman yang berkata kepada saya, dia bilang begini, saya tidak berani ke kota A. Loh saya tanya kenapa? Oh di situ banyak pemujaan-pemujaan setan katanya. Saya bilang, jangan terlalu naif ya. Pikirkan baik-baik, lihat apa kata Alkitab. Apakah betul setan di situ banyak? Apa betul setan paling banyak di situ sehingga Anda tidak berani ke kota itu? Ya. Setelah saya mulai jelaskan sedikit, maka dia mulai terbuka. Dia mulai terbuka. Oke? Jadi belum tentu jawabannya setan paling banyak di situ. Setan memang ada di tempat itu. Setan ada juga di diskotik. Setan ada di situ, tapi tidak banyak setan di situ. Tidak banyak. Ya, karena memang sudah kesetanan semua orang di situ. Buat apa setan banyak-banyak di situ? Orang di situ dia punya anak buah semua kok. Orang manusia-manusia yang dikuasai setan, buat apa setan taruh pasukan banyak di situ? Nggak perlu taruh banyak-banyak di situ. Ya. Pasang setan kecil-kecil aja di situ, manusia sudah kerasukan setan semua. Taruh setan yang model liliput aja, manusia sudah keleper-keleper semua di situ. Jadi Alkitab sudah menjawab, di tempat-tempat itu setan tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Nah, menarik sekali. Terus di mana yang paling banyak? Oke. Kita sedikit melangkah. Terus di mana? Mungkin ada yang berpikiran, oh jangan-jangan di tempat mafia. Ya, mafia internasional mungkin paling banyak. Atau mafia-mafia lokal. Saya pikir tidak juga. Karena kalau Alkitab menjawab, setan tidak terlalu banyak di situ. Terus kemudian di mana? Ya, apa mungkin ada yang berkata, oh dukun santet, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu gelap, ilmu goib, ya, itu paling banyak setan di situ. Makanya orang-orang Kristen kalau sudah bicara tentang santet-santet, menarik sekali untuk mereka dengar. Padahal setan tidak banyak di situ. Setan kecil-kecil itu yang ditaruh di situ tuh. Nggak banyak setan dari situ. Tuhan tidak taruh setan tidak banyak di situ.
Memang sudah orang yang menyantet-nyantet, memang orang sudah kesetanan kok. Buat apa setan terlalu taruh banyak pasukan di situ? Setan tidak banyak di situ. Ya. Nah, ini kenapa? Karena orang-orang Kristen di dalam kebodohannya, di dalam ketidaktahuan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka pikir kalau orang sudah bicara tentang santet, tentang apa perdukunan, tentang ilmu-ilmu goib kayak begitu, kayak sudah sesuatu yang wah. Enggak, itu hal yang biasa kok. Itu gampang di ini, anak kecil juga udah tahu. Kalau lihat orang yang model-model yang santet-santet begitu, rambutnya mungkin tidak dikeramas sudah 1 bulan, itu anak kecil udah tahu. Anak kecil juga nggak berani dekat-dekat. Anak kecil sudah bilang setan itu. Udah tahu mereka. Nah, menurut Alkitab itu tidak terlalu berbahaya buat orang Kristen. Tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya ini setan sudah banyak mengepung, tapi yang paling berbahaya manusia tidak tahu. Nah, ini sedikit pelan-pelan ya, supaya kita mulai mengerti cara kerja setan ya. Kita mulai mengerti Alkitab. Jangan cuma pegang Alkitab, tapi kita lebih pintar WA. Jangan kita punya Alkitab, tapi kita lebih pintar Facebookan. Ya, saya sampai sekarang tidak tahu main Facebook. Kalau saya mau tahu Facebook, paling saya cuma tanya sama saya punya anak. Saya nggak ngerti sama sekali. Karena saya pikir itu tidak penting. Tidak penting sama sekali. Jauh lebih penting untuk kita mengerti firman daripada kita mengerti hal-hal begitu. Cukup sekedar tahu, ya sudah. Oke? Terus di mana setan paling banyak berada? Apa di kelompok-kelompok gangster? Apa di situ? Karena mereka berkelahi terus, mereka pukul-pukulan, terus mereka bunuh-bunuhan. Oh, di situ paling banyak setan. Belum tentu juga, karena Alkitab tidak menjawab seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi, sedikit naik lebih tinggi untuk mengerti kemana firman Tuhan membawa kita. Nah, untuk mengetahui hal ini, tentu Alkitablah yang harus menjawab, bukan dugaan, bukan tafsiran, bukan pengertian kita. Ya, Alkitab yang harus menjawab, bukan penjelasan-penjelasan orang-orang yang merasa rohani, tapi Alkitablah yang harus memberikan jawaban. Oke, sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan nanti setelah saya selesai menjelaskan ini, kita akan ada diskusi. Saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya. Ya, jadi linknya nanti Anda bisa temukan di bawah layar YouTube ya, di bawah layar deskripsi. Silakan kalau yang mau bergabung nanti setelah saya selesai memberikan penjelasan, Anda boleh masuk di situ supaya kita bisa mengupas ini lebih dalam sesuai dengan apa yang Anda tanyakan ya. Dan ingat waktu kita terbatas, jadi cepat-cepat kalau Anda ingin bergabung silakan ya, linknya ada di situ. Oke, kita lanjut ya. Mengenal, kita harus menurut Alkitab ya, kita harus mengenal dulu. Kalau kita ingin mengetahui setan itu paling banyak berada di mana. Nah, Alkitab memberikan jawaban, kita harus mengenal karakter setan dulu. Kita harus kenali dulu karakter setan. Baru kita tahu, oh dia paling senang nongkrong di mana. Kita kenali dulu karakternya, ya. Oke. Kalau setan kita kenali karakternya, Alkitab menjawab bahwa yang pertama, setan itu jahat. Oke? Makanya Tuhan Yesus bilang kan dia roh jahat. Itu karakter setan, jahat. Ya. Terus apa lagi? Bengis. Bengis ya, karena kalau orang bengis dia tidak punya belas kasihan. Ya, kejam, itu karakter-karakter setan. Terus apa lagi? Sadis. Ya, sadis. Makanya orang-orang yang dikuasai setan, dia tidak segan-segan untuk memenggal kepala orang, ya, dengan alasan-alasan yang sederhana,
alasan-alasan yang tidak masuk logika, cuma karena berbeda paham, habisi dia. Nah, itu orang-orang yang kesetanan, tapi dia nggak tahu dia sedang kesetanan, ya. Sadis, kejam, bengis, jahat, ya. Kalau kita mau lihat apa yang dijelaskan oleh Alkitab sebagai kesimpulan daripada karakter-karakter yang dimiliki oleh iblis ini, dia karakternya kebencian, dia benci sekali. Kebenciannya begitu meluap-luap. Akhirnya dengan kebencian yang begitu meluap-luap, dia lampiaskan dengan semua perbuatannya yang begitu sadis. Dan itu sudah dijelaskan oleh Alkitab di dalam Matius 24 ayat 15, dikatakan dia pembinasa keji. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Matius 24 ayat yang ke-15. Ya, minta tolong untuk dibacakan. Matius 24 ayat 15. Ini kesimpulan daripada karakter iblis, ya. Jadi kejam, sadis, kebencian, kemarahan, durhaka, terus apa? Semua itu. Nah, kesimpulannya pribadi ini adalah pembinasa keji. Kita baca, ya, kita lihat bersama-sama ayat ini. Matius 24 ayat 15. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Oke, kita lihat di sini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Nah, pembinasa keji kan sudah mencakup beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Jadi dia pembinasa keji, keji sekali kelakuannya. Dia benar-benar mungkin kamus tidak mampu untuk mengungkapkan yang namanya keji itu seperti apa. Pokoknya keji lah, pembinasa keji. Sangat keji kelakuannya, sangat keji sifatnya. Dan itu dituangkan, ya, itu diarahkan kemana? Kekejamannya, kesadisannya, kejahatannya, ya, kemarahannya, kekejiannya, tipu muslihatnya, itu diarahkan kemana? Itu ditujukan kepada siapa? Nah, Alkitab menjawab itu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Kemudian kita ke Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ya. Iblis tujukan pembinasa keji. Kelakuannya yang begitu jahat, kelakuannya yang begitu sadis, itu ditujukan kepada siapa? Tentu kepada manusia. Ya. Alkitab juga yang menjawab. Orang kalau marah, orang kalau benci, orang kalau begitu sadis, pasti tujuannya ada, sasarannya ada, ya. Tidak mungkin dia sadis sama dirinya sendiri, kan tidak mungkin. Tidak mungkin dia jahat terhadap dirinya sendiri. Tidak mungkin dia marah kepada dirinya sendiri. Nah, dia tujukan kepada siapa? Alkitab menjawab, Yohanes 10 ayat 10. Kita lihat ayat ini. Ya, dibacakan. 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Di sini Alkitab menjawab, ya, bahwa pembinasa keji ini, kejahatan yang ada menjadi karakternya itu ditujukan kepada manusia, ya, ditujukan kepada manusia. Nah, coba lihat dulu di samping kiri kanan Anda, ya, kalau ada manusia di situ, kasih tahu, weh, kesadisan iblis ini ditujukan kepada kamu loh. Ya, ngomong dulu sama samping-samping Anda. Ya. Jadi kita belajar firman ini sederhana saja untuk mengerti supaya kita bisa mencapai segala kebahagiaan.
keselamatan, hidup keluarga yang bahagia, hidup yang diberkati, hidup yang mengalami segala sesuatu yang begitu dahsyat. Itu kalau kita mengerti firman, ya, ditujukan kepada manusia. Oke? Nah, coba lihat dirimu sendiri menghadap di kaca, di cermin, apakah Anda juga manusia? Nah, kalau Anda bilang, iya saya juga manusia. Nah, itu ditujukan kepada Anda. Oke? Jadi sadar-sadar diri ya. Kalau lagi berjalan, lagi makan, ada pembinasa kecil loh yang lagi melancarkan serangannya yang begitu dahsyat yang Anda tidak sadar selama ini. Anda pikir hidup itu biasa-biasa saja. Tidak biasa-biasa saja. Hidup ini pertarungan, kalau tidak hidup, mati. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau Anda salah memilih keputusan, Anda salah melangkah, maka kalau Anda tidak hidup, pasti mati. Kalau Anda salah melangkah, berarti Anda menuju kepada yang namanya setan. Nah, Anda sudah tahu kan? Setan punya kemarahan, setan punya kesadisan, itu ditujukan kepada siapa? Ya, jawab sendirilah ya. Alkitab kan sudah menjawab. Ya, kalau itu ditujukan kepada manusia. Nah, kalau ditujukan kepada manusia, coba lihat orang tua Anda kan manusia juga kan? Nah, berarti ke situ juga ditujukan. Lihatlah anak-anak Anda, makanya jangan heran kalau kenapa anak ini nakal sekali, ya. Karena setan tujukan kejahatannya kepada dia. Ya. Setan arahkan semua kejahatan kepada manusia. Bicara tentang firman Tuhan itu sederhana, hanya bicara tentang Tuhan, setan, dan manusia. 3 kelompok ini saja, 3 pribadi. Oke? Tidak sulit-sulit kok. Tidak sulit-sulit. Sederhana sekali bicara firman Tuhan itu. Nah, mari kita belajar supaya Anda tidak ketinggalan. Ikuti terus. Ini program Alkitab adalah jawaban ini setiap hari Rabu dan Jumat jam 6 sore. Ya, penting sekali untuk kita kaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, ya. Bukan firman Tuhan hanya berdasarkan khotbah. Firman Tuhan yang benar. Tentu yang bisa mengungkapkan kebenaran itu tentu Roh Kudus sendiri. Ya, pengetahuan tidak bisa menyingkapkan firman. Karena firman itu pikiran Tuhan. Tuhan itu maha dahsyat, maha besar. Bagaimana kita bisa mengerti kalau Roh Kudus tidak menjadi guru kita? Ya, oke. Kita harus kaya dengan firman Tuhan, firman kebenaran. Bukan kaya dengan dompet tebal, ya. Kaya dengan dompet tebal itu cuma akibat kalau Anda mendekat kepada Tuhan. Pasti akan Tuhan berkati dompetmu. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bahwa kejahatan atau kekejian yang ada di dalam setan-setan, tadi kita sudah tahu kan, setan-setan kan banyak ya. Lebih banyak dari manusia. Lebih banyak dan banyak sekali setan-setan itu. Dia yang peristiwa Legion di Gadara itu satu manusia dikeroyok sama 2000 setan. Ya. Makanya manusia kalau sudah dijepit sama setan, mau lepas dari perzinahan itu sulit sekali. Ya, biar istrinya sudah nangis-nangis di rumah, istrinya sudah kekurusan, tinggal mau mati, tetap aja dia tidak punya kekuatan untuk melepaskan dari perzinahannya. Kenapa? Karena banyak itu setan di situ. Biar istrinya sudah mau keluar biji matanya memohon-mohon, janganlah kau pergi ke sana. Tetap aja dia pergi ke sana. Karena dia tidak bisa lepas. Kenapa? Karena setan terlalu banyak mengikat dia. Dan di bagian lain tadi saya sudah jelaskan ya, pada waktu roh jahat keluar, setelah dia melihat bahwa ini orang membuka tempatnya itu bersih, rapi, tersapu, maka dia mengajak 7 setan lain yang lebih jahat dari dia. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, bagaimana bisa lepas? Biar sudah ada kampanye, pemberitahuan, iklan, merokok membunuhmu, merokok sakit, sampai dipasang foto itu, kanker tenggorokan. Tetap aja dia nggak bisa lepas. Kenapa? Karena setan ikat dia. Setan ikat manusia. Nah, ini Anda harus tahu.
Anda tidak kenal setan banyak di mana, ciloko hidupmu. Cilaka, ya. Jangan terus berbangga diri. Saya kan sudah jadi orang Kristen. Iya, kalau engkau jadi orang Kristen, engkau harus pandai, engkau harus tahu di mana setan paling banyak. Ya. Di mana setan itu paling banyak. Jangan juga berbangga diri, saya kan sudah jadi pendeta. Ya. Walaupun Anda jadi pendeta, walaupun Anda pendeta kuadrat, kalau Anda tidak tahu setan itu banyak di mana, ya, mohon maaf ya. Siapa tahu aja dia sudah mengikat Anda. Dia sudah menjepit Anda, sehingga tidak jarang juga kan dengar tiba-tiba ada pendeta yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, jangan kaget-kaget saudaraku. Banyak orang Kristen bertanya-tanya, kenapa dia hamba Tuhan pendeta bisa jatuh di dalam dosa? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Setan itu paling banyak berada di mana. Oke? Kita harus tahu ini setan ini paling banyak berada di mana. Jadi untuk mengenali kehidupan, untuk menuju kepada keselamatan, kita cukup mengenal 3 pribadi ini. Mengenal Allah yang baik, Tuhan yang baik, dan mengenal setan yang jahat, dan mengenal dirimu sendiri. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Oke. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Ini Tuhan Yesus bicara kepada bangsa Israel. Mereka pikir mereka anak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka sudah dikuasai setan. Mereka tidak tahu mereka sudah dililit sama setan. Mereka tidak tahu mereka sudah kesetanan. Nah, makanya Tuhan Yesus datang memberitahu ini. Iblis jadi bapamu. Karena semua yang kamu lakukan itu seperti bapamu. Kamu penuh dengan kebencian, kamu penuh dengan iri hati, kamu penuh dengan fitnah, kemunafikan, kerjaanmu cuma mau berkelahi terus, kerjaanmu cuma marah-marah terus, kerjaanmu cuma berzina terus, kerjaanmu cuma cinta uang terus. Iblis bapamu, kata Tuhan. Bukan Allah bapamu, tapi iblis, karena kelakuanmu, karaktermu, rohmu sama dengan setan. Tapi bangsa Israel kan nggak sadar. Mereka pikir mereka adalah orang yang paling bertuhan, yang paling rohani, paling dekat dengan Tuhan. Ya, coba lihat rabi-rabi orang Yahudi itu, kalau jalan pakai jubah putih, dari kepala dililit putih-putih sampai ke kaki-kaki, sampai jempol-jempolnya kalau bisa dililit dengan kain putih. Supaya apa? Supaya kelihatan. Oh, ini orang kudus, orang suci, orang saleh. Itu kan cuma menurut pemikiran mereka. Biar jempol-jempolmu dililit dengan kain putih, tapi kalau engkau tidak memiliki Tuhan, ngeri sekali hidupmu. Ya, oke, kita lihat dulu nih. Ya, Tuhan bicara, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, kepada siapa kekejian iblis ditujukan? Kepada siapa kemarahan iblis ditujukan? Kepada siapa kejahatan iblis ditujukan? Kepada siapa pembunuhan iblis ditujukan? Kepada siapa pembinasaan yang dilakukan kepada siapa? Yang dilakukan oleh iblis ditujukan kepada siapa? Tentu kepada manusia. Yohanes 10 tadi sudah menjadi bagian pertama, kita jelas. Iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Setiap manusia yang terlahir di dalam dunia ini akan dikejar sama iblis untuk dibunuh. Ngeri kan hidup manusia dalam dunia ini? Ngeri sekali. Ini juga banyak orang Kristen yang tidak mengerti ini. Mereka pikir kalau manusia mati, manusia ada di rumah duka, itu kehendak Bapa di surga. Karena pikiranmu ketutup setan, makanya engkau tidak mengerti itu. Iblislah yang melakukan itu semua. Tuhan Yesus itu datang menggantikan kita. Dia mati supaya kita semua selamat, kita hidup.
Dia yang bayar kekejian yang dituntut oleh setan. Karena manusia sudah berdosa, makanya dia bayar itu semua. Tuhan Yesus katakan sama iblis, aku yang bayar. Bunuh aku nih. Jangan bunuh manusia, karena aku kasihi mereka. Aku sayang sama manusia. Akulah yang membayar semua itu. Kenapa Tuhan Yesus bisa membayar? Karena dia kudus. Dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau manusia-manusia kan tidak bisa bayar itu. Oke? Siapa nabi yang tidak berdosa? Siapa rasul yang tidak pernah berdosa? Apalagi yang palsu. Ya. Siapa nabi yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada yang bisa bayar dosa kecuali Tuhan. Nah, pembayaran itu ditujukan kepada siapa? Kepada iblis. Ya, jadi iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kejam sekali iblis. Makanya sebelum Anda punya anak, sebelum Anda melahirkan, doakan baik-baik, ngomong sama rahim, sama janin yang ada di dalam perutmu, bicara baik-baik, bicara secara profetik, bicara di dalam pengurapan Tuhan, kasih tahu baik-baik. Nah, jadi kalau engkau keluar nanti dari rahim ibumu, kalau engkau keluar nanti jadi manusia, dengar baik-baik nak ya, takut sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu loh Yohanes 8 ayat 44. Iblis akan kejar kau, iblis akan bunuh kau. Ngeri sekali hidup di dalam dunia ini. Dimulai dari Taman Eden. Karena apa? Karena manusia salah mengambil keputusan. Ngomong baik-baik. Tidak usah ngomong, tidak usah berpikir nanti kalau dia sudah 3 tahun, 4 tahun, sekolah yang mana sekolah unggulan. Tidak usah berpikir begitu, saudaraku. Itu tidak penting. Bawa mereka supaya selamat. Arahkan keluargamu supaya masuk surga semua. Jangan terlalu jauh berpikir yang aneh-aneh. Biasa-biasa saja hidup ini, tapi mengerti segala situasi yang ada di depan kita. Pikirkanlah keselamatan keluargamu. Pikirkanlah keselamatan dirimu. Pikirkanlah keselamatan anakmu. Begitu terancamnya manusia. Setiap manusia yang lahir akan dibunuh sama setan. Betapa ngerinya hidup ini. Anda masih kurang yakin? Sini saya jelaskan lagi supaya Anda menjadi yakin ya. Tuhan Yesus datang dengan kebaikan. Tuhan Yesus datang dengan pertolongan. Tuhan Yesus datang dengan segala kasih kepada manusia. Tapi karena manusia dikuasai oleh setan, maka pikiran mereka jahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak-teriak di depan Pilatus, salibkan dia. Bunuh dia. Kami tidak mau dia. Karena apa? Karena manusia kerasukan setan semua. Tolong perhatikan baik-baik teman-teman. Makanya saya bilang, ini Roh Kudus yang ajarkan kepada saya. Ini bukan pengetahuan yang saya dapatkan dari buku. Bukan pengetahuan yang saya dapatkan dari sekolah. Ini Roh Kudus ajarkan langsung. Makanya kalau Anda dengar mungkin, loh kok yang begini kami tidak pernah dengar. Nah, puji Tuhan kita bersyukur. Roh Kudus itu terlalu murah hati, terlalu baik. Roh Kudus terlalu sayang kepada kita semua. Dia buka rahasia kehidupan ini. Dia buka kebenaran firman ini. Pikiran Tuhan dibuka. Menjadi terang. Menjadi jelas buat setiap manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jangan bergembira dulu karena ada anggota keluarga mau lahir. Jangan terlalu bergembira dulu karena istri Anda sudah hamil. Ya. Tidak perlu itu menjadi kegembiraan. Yang Anda mesti pikirkan, ini setelah dia lahir nanti, jangan sampai nanti diburu sama setan ini. Itu yang Anda mesti pikirkan baik-baik. Karena firman Tuhan sudah bicara.
Tuhan Yesus pribadi yang sangat baik. Tidak diinginkan oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, ditolak oleh manusia. Salibkan dia, bunuh dia. Betapa jahatnya dunia ini. Mulai jelas ya teman-teman ya, jahat sekali dunia ini. Apa firman Tuhan salah? Tidak pernah. Inilah kebenaran. Tuhan berkata di dalam firman, di dalam Galatia 1 ayat 4, dunia ini sangat jahat. Dunia yang jahat. Coba kita lihat dulu Galatia 1 ayat 4. Kita lihat Galatia 1 ayat 4. Mohon maaf ya kalau kadang-kadang nada saya agak tinggi. Bukan saya marah-marah, bukan emosi teman. Tidak, saya mengasihi Anda semua. Anda tidak tahu, sebelum saya duduk di sini dan sebelum saya berbicara di sini, saya meneteskan banyak air mata. Saya berdoa, saya mengasihi Anda semua. Hanya Tuhanlah yang tahu berapa banyak air mata yang saya tumpahkan. Tuhanlah yang menjadi saksi semuanya. Dengan tangisan yang Anda tidak pernah tahu. Saya menangis, saya berdoa, Tuhan tolong, bukakan rahasia firman-Mu. Supaya kami semua mengerti. Dan kami tidak salah memilih di dalam jalan kehidupan ini. Ya, jangan terlalu bergembira dulu kalau dengar, sudah positif, sudah 2 bulan. Jangan terlalu bergembira dulu. Itu tidak perlu digembirakan itu. Yang Anda mesti pikirkan firman Tuhan. Ya, mau kemana ini nanti setelah lahir? Apa bisa menuju ke surga? Karena iblis begitu lahir akan dikejar sama setan. Tuhan Yesus saja yang begitu baik saja itu menjadi contoh yang jelas karena dunia ini begitu jahat. Coba kita lihat Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4. Ya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ya, yang telah menyerahkan dirinya karena apa? Karena dosa kita, karena kejahatan kita. Dunia ini jahatnya, luar biasa jahatnya dunia ini. Jahat banget. Terus untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang. Iya, dunia jahat. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin, saudaraku? Amin kan? Amin apa aman? Ya. Amin. Dunia ini jahat sekali. Kita perlu belajar firman Tuhan, belajar kebenaran yang memang benar-benar kebenaran. Dalam menyampaikan firman Tuhan, saya tidak tertarik untuk 7 langkah untuk menuju kesuksesan, ya. 4 langkah untuk naik ke hadirat Tuhan, tidak seperti itu. Saya hanya ingin memperkenalkan Tuhan, setan dan manusia. Karena memang itulah yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, supaya kita tahu jalan hidup kita ini mau kemana. Kalau kita nggak ke Tuhan, sudah pasti ke setan jalan hidup kita. Nah, kalau sudah ke setan ya. Dunia yang jahat. Ngeri sekali hidupnya. Ngeri sekali hidup manusia ini. Bagian lain kita akan kupas lebih dalam. Kita akan bongkar semua apa yang selama ini yang Roh Kudus ajarkan. Supaya kita jadi tahu. Oh, kita ini sebagai orang Kristen harus begini. Bukan sibuk hal-hal yang tidak berguna. Cuma membicarakan pengetahuan teologi. Bukan lagi berdasarkan Alkitab. Cuma berdasarkan pemahaman analisis. Ngeri sekali hidup ini. Cuma sibuk membahas doktrin-doktrin. Pada doktrin kebenaran itu sederhana sekali. Mengenali Tuhan dengan baik dan benar. Mengenali setan dengan baik dan benar. Dan mengenali diri manusia itu dengan baik dan dengan benar. Untuk apa dia lahir di dalam dunia, setelah dia lahir di dalam dunia, apa yang akan dihadapi. Itu saja, sederhana sekali firman Tuhan ini. Oke? Nah, untuk mengenali untuk mengenali setan paling banyak berada di mana, kita harus kenal dulu lawannya setan. Ya, setan tadi punya karakter jahat kan? Nah, kita lihat dulu karakter yang berlawanan, berseberangan, yang beda langit dengan bumi itu kan Tuhan punya karakter. Nah, Tuhan adalah maha baik, murah hati,
ya, pengampun, mengampuni, terus apa lagi? Tuhan punya karakter itu macam-macam, belas kasihan, ya, terus apa? Peduli, memberi, itu sifat-sifat Tuhan, dan itu kita bisa simpulkan bahwa Tuhan adalah lautan kasih, kebaikan. Nah, lautan kasih kebaikan ini ditujukan kepada siapa? Sama kan? Kalau iblis tadi jahat, ditujukan kepada manusia. Nah, Tuhan yang lautan kasih ini, kasihnya ditujukan kepada siapa? Yohanes 3 ayat 16 menjawab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya akan manusia-manusia. Ya, Tuhan tidak mengasihi pohon-pohon. Pohon-pohon diciptakan itu untuk manusia. Jadi yang dikasihi Tuhan itu manusia. Tuhan tidak mengasihi ikan-ikan di laut, ya. Tuhan mengasihi manusia, ikan-ikan di laut itu ada, itu untuk manusia. Tuhan tidak mengasihi tumbuh-tumbuhan, itu semuanya ada karena kasihnya buat manusia, supaya manusia makan kenyang, makan dengan puas, ya, bisa menikmati semua, panorama alam, semua, itu disediakan Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Tuhan tidak mengasihi benda-benda, tapi Tuhan mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya akan manusia, saudaraku. Ya, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Oke, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada manusia. Nah, untuk mengenali setan paling banyak berada di mana, lihatlah bahwa kebaikan Tuhan ini ditujukan kepada manusia, ya. Nah, makanya di mana kemurahan Tuhan itu paling banyak? Om, tante, bro, sis, bro, sis, opa, oma, adik-adik, di mana kemurahan Tuhan paling banyak dinyatakan? Coba, apa di diskotik? Tidak kan? Ya, kemurahan Tuhan ditujukan di mana paling banyak? Apa di transaksi narkoba? Tidak. Ya, kemurahan Tuhan ditujukan paling banyak di mana? Apa di tempat prostitusi? Tidak. Kemurahan Tuhan paling banyak ditujukan di mana? Di gereja. Nah, kalau kita tahu kebaikan Tuhan paling banyak ditujukan di gereja, maka kita harus sadar, di gereja lah paling banyak setan. Oke, teman-teman? Mulai sadar ya, mulai pintar ya. Jadi jangan kaget kalau lihat ada pendeta aneh-aneh, ya, bicaranya ngawur-ngawur. Makanya ada pendeta-pendeta yang suka menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain. Enggak usah heran. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sudah kesetanan. Oke, mulai jelas ya, mulai pintar sedikit kita ya. Oke, saya mengasihi Anda semua. Saya tidak punya tujuan apapun. Saya hanya ingin membongkar rahasia kegelapan ini. Saya hanya ingin membuka rahasia ini supaya kita menjadi jelas. Nah, kalau kita tahu bahwa di gereja paling banyak setan nongkrong, karena setan pasti kirim pasukan paling banyak di situ. Untuk apa? Untuk menghabisi semua manusia-manusia yang begitu dikasihi Tuhan, karena di gereja lah kemurahan Tuhan paling banyak dicurahkan. Di gereja lah kebaikan Tuhan paling banyak dinyatakan. Nah, hati-hati. Hati-hati. Cuma saya perlu beritahu begini ya teman-teman ya, supaya kita juga menjadi balance ya. Ya, maafkan saya kalau agak keras-keras bicara, karena saya mengasihi Anda semua. Saya tidak punya tujuan apapun. Ya. Setan walaupun paling banyak ada di gereja, setan kan kirim pasukan paling banyak di gereja. Karena dia tahu musuhnya itu adalah kebenaran. Nah, yang bisa mengenal kebenaran itu adalah orang Kristen, ya kan? Orang Kristen kan menyembah Tuhan Yesus, yang punya firman kebenaran, yang punya Roh Kudus. Nah, yang paling tidak disukai sama setan kan kebenaran kan? Yang paling tidak disukai sama setan adalah kebaikan. Nah, orang-orang yang bergelut, yang berbicara tentang kebenaran, yang berbicara tentang kebaikan, yang mengalami hal-hal seperti itu, maka setan paling banyak nongkrong di situ. Dia siap dengan pasukannya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Semakin Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan kaget-kaget ya. Kalau banyak salib yang Anda harus pikul. Itu setan yang buat salib, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah buat salib. Tuhan cuma bilang kalau kamu tidak mau pikul, artinya kamu mau tidak mau pikul salib, berarti kamu tidak siap mengikut aku. Karena pada saat kita ikut Tuhan, tekanan, beban,
Penderitaan lewat salib itu sudah pasti akan kita tanggung. Karena setan marah besar dengan kita. Setan marah besar dengan orang Kristen. Setan marah besar dengan kebenaran. Makanya hati-hati, kalau Anda tidak mau pikul salib, Anda berkata ikut Tuhan, susah sekali, cuma bikin banyak air mata saja. Berarti Anda tidak mau pikul salib. Ya. Oke teman-teman, ini waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang yang bertanya baru kita jelaskan lebih jauh ya. Jadi setan itu Anda yang mau masuk silakan di kolom komentar, linknya sudah kami taruh ya. Sudah kami taruh. Nah, yang saya perlu jelaskan begini, saya tambahkan dulu sedikit sebelum kita masuk di dalam diskusi. Ya silakan kalau ada yang mau masuk ya cepat-cepatan ya karena waktu kita terbatas. Nah, saya perlu beritahu begini, walaupun setan paling banyak di gereja, tapi selama pengurapan itu kuat di dalam hidupmu, setan tidak akan bisa menyentuhmu. Setan tidak akan bisa menyentuhmu. Engkau lihat Tuhan Yesus adalah fenomena yang jelas. Tuhan Yesus adalah merupakan sebuah sebuah representasi kehidupan bagi orang Kristen. Walaupun kelahiran Tuhan Yesus saja dikepung dari mana-mana, ya. Dia mau lahir saja susah sekali. Tidak ada yang mau terima. Karena manusia-manusia kesetanan semua. Tidak ada yang mau terima. Dikepung, tapi setan tidak bisa menyentuh dia. Ya, begitu dia lahir pun, setan sudah kepung, pakai Herodes. Bunuh semua anak-anak di Yerusalem. Di bawah 2 tahun dibunuh semua, dihabisi. Karena tidak diinginkan oleh dunia. Setan tidak menginginkan kebenaran itu hadir dalam dunia. Setan tidak pernah menginginkan kebaikan itu datang turun di dalam hidup manusia. Setan tidak ingin itu. Makanya setan berusaha keras lewat Herodes, lewat keluarga, lewat siapapun untuk mengakhiri kehidupan itu. Tapi tidak bisa menyentuh, cuma mengepung aja, ya. Karena Tuhan punya kuasa, Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita. Kita ingatkan dalam 1 Yohanes, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar. Nah, makanya dengan mengetahui bahwa setan paling banyak di dalam gereja, nah tolong tanyakan dirimu apakah engkau bagian dari gereja. Kalau engkau bagian dari gereja, maka setan banyak sekali mengelilingi hidupmu. Tapi kalau engkau hidup di dalam pengurapan Tuhan, maka setan cuma ngiler aja. Setan cuma merana. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyentuh engkau, karena ada pengurapan Tuhan yang menyertai engkau. Cuman ingat baik-baik, jangan sampai kau keluar dari pengurapan itu. Karena kalau kau keluar dari pengurapan itu artinya kau buka pintu sama setan. Setan bilang salam, kau bilang juga salam Elohim. Ya, maka masuklah setan, akhirnya pikiranmu jadi cabul, ya. Pikiranmu jadi iri hati, pikiranmu sedikit-sedikit benci orang lain, sedikit-sedikit marah dengan orang lain. Itu apa? Karena setan sudah masuk di dalam hidupmu. Cuma engkau tidak sadar. Oke? Teman-teman? Ya, kita buka interaksi pada malam hari ini ya. Kemudian kita akan berkembang dari situ. Oke, kita terima penelpon pertama dari Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Ya, shalom Pak. Shalom Pak, silakan Pak. Kan waktu di Alkitab setelah manusia keluar dari Eden, anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, itulah pertama kali dalam hal-hal religius. Bagaimana Kain membunuh Habel dari perspektif hal-hal religius, dan tepat yang konteks yang Bapak sampaikan saat ini di hal-hal religius mulai iblis bekerja. Lalu yang seperti Bapak sampaikan tadi, mengapa di gereja iblis itu bekerja demikian? Namun saya ingat seperti kisah Daud waktu memetik kecapi, maka keluarlah roh-roh jahat dari Saul. Namun saya bersyukur bisa berteman dengan para pendoa-pendoa di gereja yang memiliki karunia rohani yang benar dan buah-buah roh pertobatan yang benar. Saya belajar dari para pendoa yang dikaruniai penglihatan. Saya belajar banyak Pak, bahwa para pendoa itu melihat setiap doa, pujian, penyembahan yang para pendoa ini hidup benar-benar kudus. Mereka melihat setiap doa pujian dinaikkan,
itu mereka lihat malaikat Tuhan mengikat semua roh-roh jahat di sekeliling gereja itu. Demikian, Pak. Ya, mau ditanyakan apa, Pak Hasan? Ya, semua gereja perlulah mendirikan departemen doa yang kuat, yang benar, yang betul bukan ritual lagi, tapi benar-benar orang pilihan, karena di situ, Pak, bisa mengunci pekerjaan iblis. Jadi Yesus juga bilang, rumahku akan disebut rumah doa. Demikian, Pak. Betul ya. Artinya kalau kita berdoa, maka hadirat Tuhan akan turun memenuhi kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, otomatis pengurapan Tuhan ada di dalam hidup kita. Apa itu pengurapan Tuhan? Pengurapan Tuhan itu kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan kalau hadir di dalam hidup kita, maka kita akan bebas. Artinya setan walaupun banyak di sekeliling kita, tapi dia tidak bisa menyentuh. Karena apa? Karena kuasa yang menyertai kita jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam setan. Jadi ya benar apa yang dikatakan Pak Hasan, ya perbanyaklah untuk menghampiri hadirat Tuhan, bangun mesbah doa, karena urapan Tuhan akan turun dan pasukan malaikat akan menyertai, tentu menyertai orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, bukan orang-orang yang pikirannya kepada dunia, ya. Pasukan malaikat itu disuruh untuk apa? Untuk menjaga anak-anak Tuhan, ya, bukan menjaga anak-anak tetangga, menjaga anak-anak Tuhan. Nah, makanya jadilah anak Tuhan, ya. Jangan jadi anak Tuhan cuman hari Minggu. Itu pun juga cuma 2 jam. Setelah keluar dari gereja, sudah anak tetangga. Nah, ini kan bahaya. Oke, Pak Hasan, terima kasih atas ini teleponnya. Ya. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Agape, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam hambanya. Iya, selamat malam. Silakan, Pak. Memang kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan nomor satu itu, supaya kita bisa membedakan roh. Ya, kenapa seperti itu? Iblis, setan itu beda. Ya, ada hantu, ada arwah, itu juga ada roh jahat. Nah, itu beda-beda semua. Jadi kalau iblis itu yang membuat orang punya sifat karakter jahat. Dia membisiki Yudas Iskariot melakukan seperti itu, menjual Tuhan Yesus. Ya, sehingga dikatakan tadi mencuri, membunuh dan membinasakan itu pekerjaan iblis. Tapi kalau setan, ketika Tuhan Yesus ada di Gadara mengusir setan dalam tubuh orang itu, pada saat itu legion, ya. Jadi kalau setan itu kelihatan sekali, misalkan begini, orang itu dirantai, ya, rantainya putus, ya. Terus misalkan dia itu boleh katakan diikat seperti kekuatan apa, itu tetap putus, ya, itu pekerjaan setan. Tapi kalau namanya arwah, hantu, itu beda-beda juga, beda lagi, ada roh jahat. Ya, di situ beda-beda. Jadi pentingnya kita hidup dalam Tuhan itu, kita murid-murid Tuhan akan dikasih membedakan roh-roh seperti itu. Sehingga ketika kita berdoa, nanti ibarat orang menembak itu melepas anak panah itu tepat sasaran. Sehingga dengan mudahnya kekuatan-kekuatan itu dipatahkan. Seperti itu. Jadi itu memang di kitab suci itu namanya jin itu juga ada, hantu ada, sudah tertulis semuanya. Itu pentingnya kita bisa membeda-bedakan di situ. Pentingnya kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga kita bisa hidup seperti zaman rasul-rasul dulu. Itu juga bisa terjadi di zaman-zaman sekarang. Karena bumi yang kita tinggali ini, ya, selain dikutuk nomor 1 oleh Tuhan, nomor 2, ya, ingat Indonesia ataupun bumi pada umumnya, Indonesia ini ya khususnya, sebelum pemerintahan itu zaman raja-raja, ya. Ingat zaman raja-raja dulu banyak orang sakti, ya. Tiba-tiba rumah kita, kan kita pernah melihat, mendengar, ataupun mungkin tetangga kita, ya, rumahnya sering mengganggu, bahkan mencelakai. Lah itu rumahnya setan, bukan rumahnya manusia. Kadang-kala sudah didoakan, pakai ibadah, tetap tidak mau pergi. Lah itu ada cara tersendiri. Karena ada jenis roh jahat, jenis setan, itu mereka hanya bertamu.
Kalau dia hanya bertamu, diusir, pakai puji-pujian, dia hilang. Tapi kalau memang rumahnya ada tersendiri cara yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, di situ sudah tertulis jelas dalam kitab suci. Jadi itu Oke, baik Pak. tidak usah dibahas hambanya. Mari kita renung bersama-sama supaya ini menguatkan kita masing-masing, supaya melalui apa yang disampaikan oleh hambanya ini memberi kita semakin kuat dalam Tuhan untuk membedakan macam-macam roh itu. Ya, itu Ya. mohon hambanya terima kasih untuk mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi kita di dalam kita berperang melawan roh-roh seperti dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu hambanya. Ya, mungkin ini sekedar masukan saja hambanya nggih. Terima kasih hambanya untuk waktu dan kesempatan ini. Mohon diberi pencerahan hambanya. Ya, oke. Jadi saya sampaikan begini, karena Alkitab itu kan sederhana ya. Kita usahakan jangan membuat ini ya, artinya pemahaman menjadi sulit untuk dimengerti oleh manusia, karena yang namanya arwah itu sebetulnya di dalam Alkitab hanya 3 ini saja, antara Tuhan, setan, dan manusia ya. Kalau bilang iblis itu hanya salah satu gelar yang dimiliki ya. Jadi hal-hal itu supaya tidak membingungkan, tidak mempersulit umat Tuhan. Jadi kita ini usahakan untuk membuat jemaat itu menjadi mudah, karena kalau dipisah-pisahkan seperti itu ya, pokoknya yang penting kita mengetahui bahwa karakter iblis itu adalah karakter yang jahat. Itu sudah satu struktur disebut sama setan, dia itu juga gitu ya. Karena kalau kita pisah-pisahkan nanti jemaat nanti berpikir nanti pusing 7 keliling lagi, ini seperti apa gitu. Artinya dalam hal ini terima kasih atas teleponnya. Cuma saya harus jelaskan bahwa sederhana sekali di dalam Tuhan, hanya ada Tuhan, setan, dan manusia ya. Jadi mau dibilang jin kayak mau apa, jin di dalam Alkitab tidak ada ya. Jadi roh jahat yang disebut Tuhan. Jadi iblis, setan, dan roh jahat itu semuanya itu satu kelompok ya. Cuman istilah-istilah saja yang membedakan yang berbeda, tetapi yang oknumnya yaitu mereka itu sama semua, yaitu itu juga gitu. Oke, terima kasih Pak Agape atas ininya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Terima kasih hambanya. Mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom ya. Kita ke penelpon selanjutnya, Pak Daniel. Selamat malam, Pak Daniel. Selamat malam, ya, Pak. Shalom. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Daniel. Ini makin jelas nih Pak Yusuf mengenai manusia yang ada di dalam posisi dikuasai setan dan manusia yang kita sebut normal ya. Itu sangat jelas sebenarnya. Yang saya ingin tanyakan ini Pak, begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang pengurapan. Jadi begini, mereka berjuang dengan berbuat baik mungkin ya, menyembah persekutuan, tapi masalah pengurapan yang mengajar di 1 Yohanes 2 ayat 27 itu jarang sekali saya mendengar untuk diangkat, dibahas. Yang saya pernah memang mengalami pengurapan dan mendapatkan pengajaran oleh pengurapan itu memberi kepekaan roh sebenarnya yang saya dapat ya. Nanti Pak Yusuf bisa jelaskan itu. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa kita itu ada roh Tuhan, sehingga kita bisa mengerti oleh kepekaan itu hari demi hari, Pak. Terutama mereka yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan, baik melalui jamahan, penglihatan atau cahayanya. Ketika mereka ngalamin itu kan mereka sangat peka dan sukacitanya luar biasa karena disucikan gitu. Mungkin ini Pak Yusuf bisa menjelaskan supaya kita yang
istilahnya versi yang mengerti dan mau belajar hidup di dalam pengurapan penuh oleh Roh Tuhan ini menjadi kita lebih mengerti gitu Pak. Ya, jadi artinya diurapi itu kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, ya. Firman Tuhan kisah 1 ayat 8, pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa. Nah, kenapa pengurapan itu kita bisa perlukan? Karena itu adalah bicara tentang kita ini membutuhkan kuasa. Artinya kuasa itu kekuatan, kemampuan, dan semua kelengkapan untuk menjadi pemenang. Nah, itu kita hanya bisa dapatkan kalau Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Makanya pengurapan yang ada di dalam itu sangat kita perlu jaga di dalam setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam pengurapan. Jaga jangan sampai bagian hidup kita tercemar oleh kehidupan-kehidupan duniawi. Ya, karena Roh Kudus tidak bisa sejajar dengan roh jahat, roh dunia. Kalau roh dunia sudah mulai masuk di dalam pikiran kita, maka Roh Kudus akan mulai pelan-pelan akan undur, artinya akan berdiam diri, ya. Karena Roh Kudus tidak mungkin bisa sejajar. Sebentar kita bersekutu dengan Roh Kudus, terus kemudian sebentar karena kita tidak jaga namanya pribadi Roh Kudus yang begitu lembut ini, terus kita kemudian bercampur dengan roh dunia, dengan sikap dunia, dengan perkataan yang berasal dari roh dunia, dengan pikiran yang berasal dari roh dunia, ya, pikiran cabul, pikiran kotor, perkataan bohong. Nah, ini berarti kita mengizinkan roh dunia masuk. Nah, kalau roh dunia mulai masuk, maka Roh Kudus mulai tidak bisa aktif di dalam hidup kita. Nah, pada saat itulah urapan itu akan rusak. Bagaimana caranya kita harus jaga urapan itu supaya jangan sampai dunia itu menguasai dan mengepung hidup kita. Oke, Pak Daniel. Ya. Terima kasih, Pak. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ya. Oke, kita ke Jampes. Jampes, selamat malam. Silakan, Pak Jampes. Halo, malam, Pak. Malam. Silakan, Pak. Ya, silakan. Halo. Ya. Tadi kan saya sempat dengar Bapak bilang setan itu paling banyak ada di gereja. Betul ya? Betul. Terus kalau kita sedang di gereja kan ada puji-puji menyembah. Memang setan tidak lari, itu tidak takut. Iya, makanya kan tadi saya sudah jelaskan. Setan banyak taruh pasukan di situ, tapi dia tidak bisa menyentuh kita selama kita ada di dalam pengurapan. Oke? Yang berbicara bahwa pada saat puji-pujian itu turun, Tuhan hadir, nah itu artinya setan tidak bisa berbuat apapun di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak ada di dalam kuasa Tuhan, artinya setan akan punya kesempatan untuk menyerang kita. Oke, itu yang saya perlu kasih tahu. Jadi setan itu punya pasukan paling banyak ditaruh di gereja. Nah, pada saat kita keluar dari gereja, ya, kalau kita artinya tidak menjaga pengurapan itu, tidak menjaga suasana kita, kedekatan kita dengan Tuhan, maka berarti itu kita buka celah kepada yang namanya roh-roh jahat ini. Jelas ya, Pak? Saya mau satu lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Ini saya kan pernah lihat waktu itu ada pendeta yang manifestasi menggunakan kuasa roh setan. Nah, kita buat mengetahui menggunakan roh Tuhan seperti apa tuh? Roh setan, jadi tumpang tangan di atas jemaat gitu. Jemaat tumbang seperti orang kepenuhan Roh Kudus. Tapi ternyata yang dia gunakan itu adalah kuasa setan gitu. Yang menggunakan kuasa setan siapa nih, Pak? Si Pak Pendeta ini. Jadi Pak Pendeta ini sebenarnya ada bekerja sama dengan tanda kutip. Jangan terlalu cepat menghakimi orang. Dari mana Anda bisa tahu Pak Pendeta itu menggunakan kuasa setan? Ya, jadi tolong hal-hal begitu tolong diperhatikan ya. Saya sih waktu itu nonton video dari Pak Tony. Dia kan memang spesialis di dunia seperti ini, dunia okultisme gitu ya.
Nah, jadi dia bilang pendeta pun banyak yang pakai kuasa kayak gitu. Kalau dia kan memang bisa Ya, itu kan menurut Dautoni ya. Itu sebentar, saya jelaskan dulu supaya kita tidak bias kemana-mana ya. Itu kan menurut pendapatnya Dautoni ya. Tapi pendapat Alkitab yang harus kita lihat gitu loh ya. Jadi orang yang mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus itu semua berasal dari Tuhan. Oke? Jelas ya. Jadi membedakannya itu sangat mudah. Kecuali dia mengusir setan itu menggunakan nama yang lain, nah itu berarti dia tidak mengusir setan memakai kuasa Tuhan. Oke? Jadi jelas. Jadi kita jangan terlalu cepat menghakimi orang-orang terus mengatakan, oh ada pendeta-pendeta yang mengusir setan dengan kuasa setan. Itu kita terlalu pintar menghakimi orang. Tidak boleh ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya. Oke, teman-teman, saya tambahkan sedikit tadi bahwa gelar-gelar itu, jadi kita jangan sampai pusing ya. Jadi saya ingin tekankan, Alkitab hanya bicara Tuhan, setan, dan manusia ya. Jadi kita tidak usah bingung. Seperti misalnya ada yang namanya kita ada gelar Roh Kudus, ada dibilang Roh Suci, ada dibilang Roh Kebenaran. Nah itu pribadi yang sama gitu ya. Jadi pokoknya setan itu ya cuma nama-namanya gelarnya aja yang beda-beda. Tapi yang perlu kita mengerti karakternya sangat jahat ya, sangat jahat setan ini. Ya, justru karena setan ini sangat jahat, makanya Tuhan itu dijadikan korban oleh manusia karena manusia kesetanan semua. Ya, ada juga menggunakan ular tua, ada juga menggunakan kata iblis, ada juga menggunakan roh jahat, ada juga ya macam-macam gelarnya, tapi ya pribadinya ya itu semua, karakternya yang perlu kita tahu. Ya. Jadi bukan menunjukkan oknum-oknum yang berbeda, tapi itu oknum yang sama. Saya ingin memberitahukan ini supaya menjadi jelas, supaya kita orang Kristen ini jangan menjadi bingung cuma karena bedakannya bagaimana. Ini kalau roh jahat, apa bedanya dengan setan, apa bedanya dengan iblis? Itu sami mawon, cuma gelar-gelarnya aja yang disebutkan berbeda. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita ke siapa nih? Linas Kitchen. Ya, shalom, Pak. Ya. Shalom. Ya. Ini maaf apakah tentang setan gitu. Jadi saya sedikit tahu bagaimana setan itu berkuasa dalam hidup kita gitu. Kadang ada kalanya kita itu diserang karena kita buka celah gitu. Saya pengen ngasih tahu teman-teman, saya lihat chat tuh ada yang saling menyerang. Itu sebetulnya salah satu celah iblis untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita tuh menjadi suka orang yang berdebat, sehingga kita suka jadi mencaci. Karena itu ada salah satu celah. Jadi mohon maaf ya Pak. Jadi saya pengen masuk karena untuk memberitahu kepada teman-teman yang satu iman, ketika ada orang yang lagi komen nggak sesuai dengan iman kita jangan ikut menyerang karena itu menjadi celah buat kita gitu. Karena iblis itu selalu, jadi ibaratkan gini, kita ini adalah menjadi sasaran empuk oleh iblis. Selama kita masih di dunia, selama kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi sasaran empuk iblis untuk kita dijerat ke dalam dosa gitu. Jadi jangan buka celah. Terus satu lagi Pak, saya pengen ngasih tahu, cuma sharing dikit nggak apa-apa ya Pak? Iya. Jadi kebetulan saya emang juga dulunya muslim dan saya masuk Kristen gitu. Ada kalanya ketika orang kenal Tuhan tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, salah satunya ada faktor kutuk karena belum dilepaskan, belum ada pemberesan, belum ada pemutusan hak, dan itu bagi kita orang percaya ketika kita kok ada ya orang Kristen berbuat jahat lagi, kok saya nggak bisa kenal Tuhan dengan benar. Nah kita harus tahu nih, kadang karena dosa orang tua kita yang kita nggak tahu nenek leluhur kita, akhirnya kita itu membuat kita itu tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita jatuh lagi ke dalam dosa. Seperti itu, mungkin itu dimasukkan doang sih Pak. Mohon maaf saya deg-degan karena saya cukup sekedar iseng aja masuk, ternyata masuk juga. Ya boleh. Nanti kalau Linas kan dari ini ya, dari agama lain ya sebelumnya ya. Nanti boleh isi kesaksian kalau mau bersaksi ya. Nanti bisa hubungi WA kami ya.
masalahnya saya memang harus hati-hati. Iya betul. Halo? Iya, enggak, cuma saya masalahnya 2 kali Ya, masuk memang. 2 kali masuk Islam, Pak, Hah? masuk Kristen lagi gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita verifikasi dulu kesaksiannya. Kita akan dengar dulu. Kalau memang kita rasa istilahnya memenuhi persyaratan layak tayang, baru nanti kita tayangkan. Kalau enggak, ya kita juga tidak akan tayangkan gitu loh. Boleh share sedikit nggak? Hah? Sedikit lagi. Boleh share sedikit lagi nggak? Ya, Nah, singkat jadi aja ya. Jadi Oke. saya lahir Muslim, terus orang tua masuk Kristen, saya ikutan. Terus pas kuliah saya masuk Islam karena jatuh cinta sama seseorang. Nah, tapi Tuhan rebut lagi gitu. Nah, saya belajar dari kisah saya, ternyata menjadi orang Kristen itu belum tentu selamat. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita tidak ada keinginan mengenal Tuhan dengan pribadi, sangat gampang sekali buat kita untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Betul. Jatuh lagi meninggalkan Tuhan. Jadi, pun kita lahir sebagai Kristen, jangan kita pikir kita sudah aman. Itu enggak. Jadi saya rasakan dulu, saya waktu ikut mama saya masuk Kristen, ya Kristen gitu aja gitu. Iya. Saya tidak ada pengenalan Tuhan dengan secara pribadi, dan begitu Tuhan rebut lagi saya kedua kalinya, saya mencintai, saya benar-benar membuka hati untuk mengenal Tuhan, dan baru saya merasakan, oh Tuhan itu seperti ini loh, saya bisa bicara, bisa mendengar suara Tuhan, oh seperti ini loh, ternyata. Dan saya titip pesan, sorry saya potong ya, sama seperti kita Bu punya Lina. kasih, kita harus Mbak Lina, punya saling mencintai, saling kontak, nggak hanya Mbak Lina, aja, tapi setiap hari kita harus berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Kalau dengan tanpa itu bohong, akan bisa ikut betul. sampai masuk baik, ke dalam Mbak Lina, bisa dengar suara saya? Artinya gitu. Kristen itu Mbak Lina, bisa dengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya, jadi ya betul apa yang Anda sampaikan, itu benar, dan juga Mbak Lina juga harus hati-hati ya. Pak, Mbak Lina juga harus hati-hati, karena setan ini jahat sekali ya. Ya, harus jaga hubungan baik dengan Tuhan ya. Karena setan ini jahat sekali, jangankan cuma jemaat. Sedangkan pendeta-pendeta besar aja bisa terkapar tiba-tiba sudah bisa hidup dalam dosa ya. Bapak saya. Ya. Oke, Mbak Lina, kita pindah dulu ke penelpon lain ya, karena ini masih ada yang antri ya. Oke, makasih. Oke, kita ke Adi. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Pak Adi, ya silakan. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Ya, Terima kasih Shalom. kesempatannya diberikan. Silakan Pak. Ya, saya jujur sekali sangat senang dengan tema-tema setan seperti ini ya, karena menurut saya ini merupakan ajaran yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen sendiri, karena saya mengetahui ada gereja-gereja yang lebih suka tentang kemakmuran dan sebagainya ya. Padahal tentang ajaran setan ini jelas-jelas dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu selalu yang dibahas mesti setan gitu. Jadi kembali lagi saya itu sangat senang. Seperti yang dikatakan di Efesus, yang bukan melawan darah daging perjuangan kita, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu saya apresiasi sekali khotbah Pendeta Yusuf kali ini tentang urgensi kita melawan setan, bukan melawan darah daging. Yang perlu diingat itu, kita sesama manusia walaupun berbeda paham memang harus saling mengasihi. Jadi ini memang paham setan ini harus terus dinaikkan, Pak, menurut saya. Dan juga ya,
dipengaruhi setan itu ternyata lebih bahaya daripada dirasuki setan. Ya pengalaman ya saya juga ada sedikit banyak lah mengenai dunia seperti itu. Saya pernah menjalani itu. Dan ternyata kalau dirasuki setan itu kan gampang. Apa di dalam nama Yesus keluar gitu ya. Itu pasti dengan keyakinan kita orang tersebut akan keluar setannya. Tapi yang lebih berbahaya ternyata itu dipengaruhi setan karena sangat halus gitu Pak. Yang saya lihat itu di masyarakat kita, apalagi masyarakat kita multikultural, banyak adu domba, banyak keyakinan-keyakinan yang disusupi dengan ajaran yang menyimpang, bahkan di agama Kristen juga gitu. Jadi memang ini harus terus Pak didorong tema-tema tentang penyingkapan setan ini. Nah, saya juga termasuk murtadin. Saya belum dibaptis Pak. Cuma saya sedang katekisasi. Saya sedang belajar tentang Kristen dan menunggu dibaptis. Dan saya juga senang sekali dengan pengabaran Injil Bapak Saifuddin Ibrahim yang dalam tanda kutip radikal ya, mengakar maksud saya. Jadi bukan sekedar khotbah, tapi memang ya inilah menginjil firman Allah, firman Tuhan yang dikabarkan. Nah, saya juga ingin kalau boleh, apakah ada khusus untuk murtadin gitu Pak, untuk grup supaya saya lebih nanti hubungi WA kita ya. Oh, gitu, Mas Adi, nanti hubungi WA kita Mas Adi ya. Itu nanti kita arahkan kemana nanti ya. Hubungi WA kita ya, nanti cantumkan namanya ya. Nah, ya terakhir saya mau katakan bahwa menjadi keluar dari agama itu murtadin bukan sesuatu yang jelek, karena memang tujuan kita adalah keluar dari agama. Kita mau tujuan kita adalah Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi semua agama pada dasarnya ya. Jadi mungkin jangan sampai kita terjebak dalam tanda kutip perang-perang antar agama. Baik. Padahal Mas Adi kita ini sorry Tuhan. masih ada yang antri ya kita. Oke, nanti hubungi WA kami ya. Nanti hubungi WA kami ya Mas Adi ya. Kemarin sudah sempat menghubungi minta nomor Pak Maida. Sudah dikasih ya. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Yusuf. Salam. Ya, salam ya. Tuhan berkati. Oke, kita ke Julius, Pak Julius Immanuel. Ya, Pak Julius. Selamat malam. Malam. Salam, Pak. Ya, malam. Silakan, Pak. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya, Pak. Ya, dipersingkat ya, Pak. Soalnya waktu kita terbatas ya. Silakan. Menyembah Tuhan itu, Pak. Kita berdoa, menyembah Tuhan lah terutama ya. Itu udah seperti angin gitu, Pak. Apakah itu yang disebut pengurapan, Pak? Atau hadirat Tuhan? Ya, jadi macam-macam ya Pak. Roh Kudus pada saat menjamah kita bisa hadir dalam berbagai bentuk yang jelas, hanya untuk tujuan untuk supaya kita mengenali bahwa Dia hadir. Ya, kadang-kadang di tangan kita terasa panas, kadang-kadang ada seperti hembusan angin, kadang-kadang dengan tanda-tanda yang lain. Seperti kayak berminyak, ada minyak gitu ya. Saya beberapa kali itu muka saya seperti kayak disiram minyak gitu ya. Itu hanya dengan tujuan supaya Tuhan ingin memberitahu kita bahwa Dia sedang hadir dan sedang melawat kita, mengurapi kita, memberkati kita ya. Jadi tidak dibakukan menjadi satu metode. Jadi bermacam-macam, bisa seperti angin juga bisa, Pak. Ya, bisa seperti api terasa panas, bisa juga seperti damai yang begitu luar biasa. Jadi macam-macam cara. Kalau api dulu saya pernah merasakan pertama kali waktu dibaptis Roh Kudus.
Itu seperti ada api, gitu. Ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Bisa seperti itu Pak. Baik. Baik Pak Julius, Tuhan Yesus berkati Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke teman-teman, kita ke apa nih? Simon apa? Sid. Ya, silakan. Selamat malam. Simon Sid. Halo. Simon Sid. Bisa dengar? Ya. Simon Sid. Bisa dengar? Simon Sid? Suaranya tidak kedengaran nih. Simon Sid? Oke. Tidak bisa tersambung. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu karena waktu kita terbatas. Sebentar jam 8 kita akan kembali dengan program Murtadin, kesaksian ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah hadir di dalam link ini. Kami berdoa supaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan dan bisa semakin bertumbuh di dalam pemahaman akan firman Tuhan, semakin memiliki kecerdasan di dalam roh, supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Oke, doa kami buat Anda semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.